Selamat sore saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, konon dalam hidup ini ada dua jenis karunia dan jarang ada orang yang bisa punya dua-duanya pada saat yang bersamaan. Yang pertama adalah karunia menikmati, yang kedua adalah karunia memiliki, ya. Karunia menikmati itu maksudnya apa? Ada orang yang nggak punya tapi selalu bisa menikmati ya. Lagi nggak ada duit, tahu-tahu ada yang ngajak makan, makannya all you can eat di hotel berbintang ya. Itu kan nggak ada duit tapi bisa makan enak ya kan. Nggak mau liburan tiba-tiba ada yang ngasih voucher hotel ya, bisa staycation di hotel berbintang. Yang nggak punya, bukan milik sendiri tapi bisa aja gitu ya, termasuk nggak punya private jet tapi bisa naik private jet ya, walaupun jangan dicontoh juga yang kayak begitu. Tapi saudara-saudara ada juga orang punya karunia memiliki tapi nggak punya karunia menikmati. Punya banyak sampai kadang-kadang lupa, oh itu rumah saya ya, itu apartemen apa ya, tower yang mana ya, pokoknya punya di situ tapi udah lupa saking banyaknya karena juga tidak pernah dinikmati. Dimiliki tapi tidak dinikmati. Ya entah mungkin karena terlalu sibuk atau mungkin juga karena bisa jadi memilikinya lalu kemudian sakit ya. Duit banyak tapi nggak bisa makan enak karena larangan dokter. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kalau dilanggar langsung sakit ya, langsung masuk rumah sakit. Jadi akhirnya ada duitnya tapi nggak bisa menikmati. Saudara-saudara kalau boleh milih, saudara mau milih yang mana? Dan setiap kali saya nanya gini ke GKI Seri Utama jawabannya pasti dua-duanya ya, jarang ada yang bisa milih gitu. Tapi ini gampang saudara-saudara, ini bisa dipilih. Kira-kira pilih yang mana? Yang menikmati atau memiliki? Menikmati, karena buat apa memiliki kalau yang menikmati orang lain kan, rugi bener. Dan kalau kita memiliki itu kan repot kan. Coba kalau kita punya properti di mana-mana, mesti dirawat, mesti bayar pajak, ya kalau punya tanah nganggur apa yang terjadi? Jadi punya negara ya kan, punya uang nganggur aja diblokir. Jadi harus dikelola, harus diperhatikan. Ya. Tapi saudara-saudara kan semua juga setuju ya, mendingan punya karunia menikmati, biarin aja nggak punya tapi bisa menikmati. Tapi kenapa? Kenapa saudara-saudara kalau ditanya mau nggak punya? Mau nggak? Mau. Walaupun kita tahu karunia menikmati itu sebuah berkat Tuhan, tapi kita juga masih berharap bisa memiliki. Kenapa? Karena kalau punya sendiri kita merasa aman. Ini punyaku, sertifikat atas namaku, ini hartaku ada di bank, semuanya ini pokoknya bank investasi apa kripto atau apalah pokoknya itu atas namaku, itu punyaku gitu ya. Aku punya jaminan. Kalau aku sakit jangan khawatir bisa bayar rumah sakit. Ya, kalau aku ntar tua udah pensiun gak ada kerjaan jangan khawatir, aku punya tabungan, aku punya properti, aku punya kos-kosan 18 pintu, jangan khawatir passive income, itu punyaku, ada keamanan. Dan juga apa saudara-saudara, mungkin kita wah gak yang aman-aman tapi kita punya kendali ya. Saudara-saudara kalau kita nyewa rumah sama punya sendiri sebetulnya sama aja kan, sama-sama ditinggalin. Cuma kalau punya sendiri itu kan kita bisa ngatur. Mau kita cat hijau, mau kita cat merah, ya mau kita robohin kamarnya 2 jadi 1, mau kita tinggiin segala macam, punya saya, biarin ya. Kalau nyewa, kalau ngontrak kan mesti permisi dulu sama yang punya ya. Walaupun ada banyak sekarang hacks untuk mendekor rumah sewaan, tapi kan terbatas. Kita pengen apa? Kita pengen punya kontrol, kendali dalam hidup kita. 2 hal ini, pengen punya rasa aman dan pengen punya kendali. Ini yang membuat orang merasa tidak cukup punya karunia menikmati dan ingin bisa memiliki. Tapi saudara-saudara, inilah yang membuat si orang kaya dalam Injil Lukas disebut sebagai orang kaya yang bodoh. Karena dia memiliki tapi tidak sempat menikmati. Sebetulnya dia sempat menikmati kalau dia tahu kapan cukup dan kapan bisa menikmati. Tapi dia adalah orang yang baru merasa bisa menikmati karunia Tuhan kalau sudah terjamin. Ya dikatakan ketika hasil ladangnya berlimpah, sampai lumbungnya nggak cukup menampung, dia harus bongkar lumbungnya, bikin lebih besar lagi. Baru dia katakan apa? Beristirahatlah jiwaku. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Perhatikan dia nggak berkata beristirahatlah tubuhku, karena berladang itu capek ya. Tapi dia katakan beristirahatlah jiwaku. Artinya tenang. Jiwaku ya pikiranku, otakku tenang, aman.
sudah cukup sampai mati. Saudara-saudara di sini siapa yang tabungannya udah cukup sampai mati? Matinya kapan kan nggak tahu gitu ya. Kalau matinya malam ini ya cukup gitu ya, tapi kalau matinya 10 tahun lagi ya masih mesti terus harus kerja keras. Tapi orang ini kurang lebih begitu, dia mau mengatakan sudah cukup. Dan sekarang barulah dia mau menikmati. Saudara ini dia menjadi bodoh karena dia mengejar rasa aman dan kendali sehingga dia tidak pernah menikmati sebelum dia rasa itu semua cukup. Dan sebetulnya di sini bukan karena dia jahat, makanya tidak dibilang jahat tapi bodoh. Bodoh di sini bukan berarti IQ-nya kurang gitu ya, tapi tidak bijaksana. Dan sebetulnya saudara-saudara, kalau kita lihat perumpamaan ini Tuhan berikan sebetulnya merupakan pengajaran dari orang yang mengajukan persoalannya. Ada orang yang rebutan warisan dengan saudaranya, lalu minta Tuhan untuk turun tangan, menengahi. Dan Tuhan katakan, aku bukan hakim, aku bukan penengah antaramu. Lalu Tuhan katakan, yang Tuhan lihat adalah mereka berdua ini, baik si orang ini maupun orang kaya dalam perumpamaan ini, mereka fokus pada hal yang salah. Mereka khawatir tentang kepemilikan, tentang harta duniawi, sehingga mereka gagal untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Karena hati mereka ada bersama dengan harta duniawi, bukan bersama dengan Tuhan. Ya, kesalahannya bukan soal bagaimana dia mendapat uang atau bahwa dia kaya, bukan itu yang salah, tetapi bahwa dia percaya kekayaannya itu yang akan menjadi keselamatan, menjadi pertolongan, menjadi penghiburan untuk dia dan bukan Tuhan. Ini yang membuat mereka menjadi bodoh. Dan jawaban dari pengajaran Yesus itu adalah hati-hatilah dan waspadalah, karena sekalipun seseorang berlimpah hartanya, tetapi hidupnya tidak berasal dari kekayaannya itu. Atau dengan kata lain, hidup kita tidak didefinisikan dari kekayaan kita, seberapapun kayanya kita atau miskinnya kita. Jadi miskin atau kayanya kita tidak menentukan siapa kita, tidak menentukan jati diri kita. Itu inti dari jawaban Tuhan Yesus, pengajaran yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Nah, hal ini mungkin agak sulit dipahami untuk kita yang besar, tumbuh besar, atau mungkin walaupun sudah tidak tumbuh besar tetapi kita terekspos ya dengan konten-konten sosial media yang menggambarkan orang-orang yang flexing kekayaan. Ya, house tour, rumahnya 7 lantai, 20 kamar gitu ya, itu rumah apa istana, tapi yang seperti itu gitu ya. Saudara-saudara, anak-anak muda zaman sekarang terekspos dengan orang-orang yang menjadi terkenal, bahkan menjadi influencer, orang yang punya pengaruh, orang yang bisa mempengaruhi orang lain, bukan hanya followers tapi influencers. Jadi bukan hanya diikuti banyak orang tapi mempengaruhi banyak orang, bukan karena dia berprestasi, bukan karena dia menang olimpiade matematika atau olimpiade olahraga, bukan karena dia berbakat nyanyi, main film, tapi karena dia kaya. Bahkan kadang-kadang bukan karena dia yang kaya, orang tuanya yang kaya dan dia menggunakan kekayaan orang tuanya untuk menunjukkan sebuah gaya hidup dan banyak yang follow, banyak yang terpengaruh. Ya, orang yang masak mie instan pakai emas, ya pokoknya yang kayak begitu-begitulah. Yang mau pergi ambil, aduh malam aus nih mau ambil air minum tapi turun dulu pakai lift gitu ya. Wah, yang kayak begitu tuh banyak dan viral dan terkenal. Dan akhirnya juga jadi tambah kaya tentunya karena ya mereka jadi terima endorsement dan sebagainya. Maka rasanya sulit ketika dikatakan pengajaran Tuhan Yesus itu apakah masih berlaku. Bahwa jati diri kita, hidup kita tidak ditentukan oleh kekayaan kita sekalipun kekayaan kita berlimpah-limpah. Karena contohnya itu loh, contohnya orang-orang yang karena kaya menjadi sangat berpengaruh. Elon Musk itu lahir di Afrika Selatan, dia itu imigran di Amerika. Tapi dia bisa menentukan Donald Trump menang pemilihan dan ya turut mempengaruhi kebijakan untuk beberapa saat karena dia kaya. Jeff Bezos menikah untuk kedua kalinya bisa nyewa kota Venice untuk wedding venue-nya. Jadi bukan cuma nyewa gedung saudara-saudara, nyewa sebuah kota yang ramai dengan turis. Dan itu maksudnya seperti ini apa kita nggak bisa katakan bahwa nggak punya pengaruh. Dan memang berpengaruh kalau kita punya kekayaan dan kita gunakan untuk kebaikan. Kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh 1% penduduk bumi ini bisa menjawab masalah kelaparan, bahkan bisa menghentikan perang kalau mereka mau. Tapi kan masalahnya kan bukan itu yang menjadi motivasinya. Dan kadang-kadang juga justru karena itulah mereka bisa kaya, karena memang bukan itu yang menjadi nilai-nilai mereka.
Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu kita pahami bahwa ketika orang memang tampaknya berhasil eksis, diakui keberadaannya karena kekayaannya, pahamilah bahwa itu bukan yang menjadi kaya di hadapan Allah. Ya, itu semua benar, kita tidak mengingkari bahwa di dunia ini apa sih yang gak bisa, banyak hal yang bisa dibeli oleh kekayaan. Ya, pintu-pintu yang terkunci bisa dibuka karena kekayaan, tapi bukan itu yang Tuhan cari, yang Tuhan minta dari kita. Nah mungkin di antara kita gak sekaya Jeff Bezos, ya bukan mungkin sih, pastilah ya. Karena kalau sekaya Jeff Bezos pasti udah masuk berita gitu. Pastinya kita gak sekaya mereka dan mungkin kita merasa ya ini gak relevan lah buat saya. Saya mah kaum mendang-mending ya, belanja aja masih nunggu tanggal kembar ya, nunggu diskon dan sebagainya. Gak relate lah, saya bukan orang kaya. Tapi saudara-saudara mungkin tanpa sadar tetap saja bahwa kita melekatkan jati diri kita, eksistensi kita, kebanggaan kita atau sebaliknya pada kekayaan kita, pada keberhasilan kita. Kita mungkin tanpa sadar kita sebetulnya melihat jati diri kita sebagai anak yang paling berhasil di dalam keluarga. Yang hidupnya paling benar, kerjaannya paling benar, yang paling dibanggakan oleh orang tua. Yang paling bisa diandalkan. Atau mungkin kita juga merasa kita teman yang paling baik karena kita teman yang selalu siap sedia neraktir, ya, yang murah hati. Ya karena kita ada duitnya. Dan tanpa sadar mungkin itu semua menjadi definisi tentang bahwa kita ini disayang Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Dan bagaimana kalau situasi berubah? Masihkah kita merasa bahwa kita ini eksis di hadapan Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan? Atau sebaliknya saudara-saudara ada yang merasa bahwa hidupnya gagal, Tuhan tidak mengasihi aku karena aku gagal, karena aku miskin, karena aku gak punya uang. Karena aku yang paling belaksak dibanding saudara-saudaraku gitu ya. Artinya sama juga saudara-saudara, kita melekatkan hidup kita pada kekayaan, baik itu ada maupun tidak ada. Maka ada bagusnya juga bahwa kita hidup di tengah negara dan dunia yang suka bikin kebijakan yang membagongkan ya saudara-saudara ya. Itu seperti yang tadi ya, rekening nganggur kemudian diblokir. Sehingga akhirnya orang-orang yang uangnya segitu-gitu aja mau disimpan supaya gak kepake, jadi malah gak bisa mengakses uangnya ketika perlu. Dan hal-hal seperti ini ya, kebijakan-kebijakan beberapa waktu yang lalu perang dagang global antara USA dan China ya, yang juga berpengaruh ke negara-negara lain. Lalu ya berbagai macam lah harga saham, ada yang naik, ada yang turun. Ada orang yang taruh duit di sini lalu kemudian hilang, ada orang yang ditakut-takuti bahwa dolar akan naik tembus 17.000, udah borong dolar ternyata nggak naik-naik 17.000 ya, belinya di harga mahal lagi gitu. Saudara, mungkin ada banyak hal yang seperti itu ya yang membagongkan kalau istilah anak zaman sekarang. Tapi saudara-saudara, justru itu menjadi pengingat bagi kita bahwa memang yang namanya kekayaan itu nggak bisa jadi andalan, nggak bisa jadi keamanan, nggak bisa jadi kepastian. Karena sekalipun kita kerja keras, hidup hemat, lalu kita menabung, kita berinvestasi dengan segala kepintaran kita, semua itu bisa berubah dalam sesaat. Baik perang dagang, perang beneran, bencana alam, COVID itu bisa mengubah rencana kita. Maka oleh karena itu ketika kita bicara tentang hidup di dunia, kita memang hidup harus berhikmat. Bekerja harus rajin, jangan bermalas-malasan. Tuhan berkati, jangan dihambur-hamburkan, jangan boros, gak usah sombong, hidup secukupnya, belajar bermurah hati, belajar berbagi, lakukan itu semua. Tetapi juga kalau kita baca Lukas pasal 12 ayat selanjutnya, tadi dibaca cuma sampai ayat 21, tapi sebetulnya nyambung ke ayat 22 dan seterusnya adalah jangan khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang akan kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Lihat bunga bakung di ladang, tidak memintal tapi jauh lebih indah pakai lebih cantik ya daripada Salomo bajunya. Burung tidak menabur, tidak menuai tapi tidak pernah kelaparan, selalu diberi makan. Jadi jangan khawatir. Saudara-saudara, artinya menjadi kaya di hadapan Allah adalah bagaimana kita memiliki mental yang tidak mengejar-ngejar kekayaan, khawatir. Tetapi percaya, kita kerjakan bagian kita sebaik mungkin, percaya Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan mencukupkan. Kan di firman Tuhan juga dikatakan, Tuhan memberikan roti kepada orang yang dikasihinya saat mereka tidur.
Ya bukan berarti kita terus tidur mulu ya lalu ngarepin besok ada yang ngirimin makanan, bukan. Ya kita kerjakan bagian kita tapi bukan karena kita sedang terobsesi, ingin memiliki, ingin punya kendali, ingin punya rasa aman dalam hidup kita. Karena disitulah kita menjadi yang bodoh. Kita pengkhotbah juga mengatakan sia-sia. Kita pengkhotbah ini orang yang banyak pengalaman, dia sudah mengamati hidup orang kaya, hidup orang miskin, hidup orang pintar, hidup orang tidak berpendidikan. Dan dia berkesimpulan semua itu sia-sia. Ada orang yang kerja keras pagi, siang, malam juga susah tidur karena mikirin terus bisnisnya. Ya. Kalau dia mati bisa dijamin semua yang sudah dia perjuangkan, semua yang sudah dia rintis jatuh ke pewaris dan pewarisnya bisa mengelola dengan baik. Bisa dijamin bahwa anak yang mewarisi harta kita akan bisa meneruskan bisnis kita. Atau mungkin jangan-jangan anak kita ntar nikah, mantu kita yang morotin mungkin bisa jadi. Atau jangan-jangan kita meninggal, pasangan kita nikah lagi lalu hartanya dihabisin sama orang lain gitu ya. Saudara-saudara kan gak ada yang bisa memastikan. Dan ini digambarkan nih orang yang memikirkan apa yang terjadi dengan hartanya kalau dia mati. Jadi merasa sia-sia, merasa percuma. Makanya memang gak perlu kita, kalau Tuhan memberkati kita, itu tuh juga untuk dinikmati dan untuk menjadi berkat. Bukannya untuk kita pegangin untuk menjadi jaminan dan kita mau mengendalikan hidup kita bahkan hidup orang lain. Ya, kalau kita udah mati orang mau ngapain harta kita juga kan kita nggak bisa apa-apa kan. Mau bangkit dari kubur gitu kan, bentar jadi filmnya Joko Anwar saudara-saudara ya. Sudah, maka kerjakan yang terbaik bagian kita. Kalau Tuhan memberkati artinya kita harus gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara-saudara, jadilah kaya di hadapan Allah. Dan menjadi kaya di hadapan Allah itu seperti surat Kolose katakan, carilah hal-hal yang di atas bukan yang di bumi. Matikanlah segala sesuatu yang bersifat duniawi. Buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Miliki hati yang damai. Ya, kalau ada berkat terima kasih. Kalau berkat itu Tuhan ambil atau sudah selesai dipercayakan pada kita, ya udah ikhlasin. Gak usah kemudian menjadi marah, menjadi sakit, menjadi gumunan gitu ya, menjadi menyesal kenapa begini, kenapa begitu. Tuhan percayakan untuk kita nikmati. Makanya kita juga perlu belajar untuk bisa menikmati hidup. Maka saudara-saudara kenakanlah, ini dalam surat Kolose dikatakan selanjutnya, kenakanlah belas kasihan. Di tengah dunia yang individualis, jadilah manusia yang berbelas kasihan. Ini menjadi kaya di hadapan Allah. Kenakanlah kemurahan atau kindness, kebaikan. Kalau kita punya lebih, kita berpikir untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kenakan kerendahan hati. Kalau Tuhan memberkati lebih bukan untuk flexing, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijadikan ajang kebanggaan. Hindarilah perbandingan dan persaingan, tapi kenakanlah kerendahan hati, kelemah lembutan, gentleness. Di tengah hidup yang agresif dan ambisius, jadilah kaya di hadapan Allah dengan menjadi lemah lembut. Dengan belajar merasa cukup, dengan berbahagia, damai dengan apa yang Tuhan percayakan. Kenakanlah kesabaran, beri waktu untuk semua berkembang, nggak harus semua itu serba cepat, serba instan. Bersabarlah, lalu kenakanlah juga pengampunan, beri ruang untuk kesalahan. Dan kenakanlah kasih yang mempersatukan. Pada akhirnya saudara-saudara berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu jangan dipakai untuk membangun tembok yang lebih tinggi. Banyak orang semakin kaya temboknya semakin tinggi dalam arti perlindungan, jarak. Orang makin susah untuk dekat dengan dia. Karena ya itu ya kan kalau orang kaya tuh banyak yang datang minta tolong, minta ini, minta itu. Maka kekayaan kita gunakan untuk membuat orang berjarak, susah. Mau ngubungin kita lewat sekretaris dan ke asisten pribadi, lalu itu dijadwal 3 bulan kemudian gitu ya, susah. Tapi justru berkat Tuhan itu kita buat meja yang lebih panjang. Artinya makin banyak orang yang makin bisa duduk bersama, makan bersama. Artinya kalau Tuhan memberkati lebih itu untuk merangkul lebih banyak orang, bukannya menciptakan jarak semakin jauh. Saudara-saudara, lalu pertanyaannya mungkin gini, ini dari tadi ngomonginnya kekayaan dan pribadi nih. Padahal tadi temanya soal gereja yang menjadi berkat. Di mana peran gereja? Saudara-saudara kita semua adalah gereja. Dan maka dalam hal ini apa sih urusan gereja?
bicara soal kekayaannya seperti sekarang ini. Gereja berbicara pengajaran tentang berkat. Di GKI kita tahu nggak ada ajaran tentang teologi kemakmuran. Bahwa berkat Tuhan identik dengan kemakmuran, kesehatan, kekayaan, enggak. Tapi juga seringkali memang jadi tidak dibahas. Tapi gereja perlu memiliki teologi tentang berkat, teologi tentang uang, teologi tentang bekerja yang sehat, yang realistis tetapi juga berpengharapan, yang cukup tetapi juga berkembang. Jadi nggak sekedar ya udah cukuplah hidup begini aja, terima kasih Tuhan gitu ya. Mau berkembang tetapi juga bukan karena keserakahan melainkan untuk kebaikan bersama. Dan peran gereja juga adalah menjadi komunitas di tengah dunia yang banyak persaingan, flexing, sikut menyikut. Orang kalau nggak keren dianggapnya ketinggalan gitu ya. Justru gereja itu harus menjadi tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri. Di mana kita di sini nggak usah khawatir pakai tas merek apa, pakai jam merek apa, sepatu, baju dan sebagainya. Bahwa kita akan diterima, kita nggak akan ditolak karena apa yang kita miliki atau apa yang kita pakai. Di sini gereja menjadi tempat di tengah dunia menjadi sebuah oase bahwa masih ada komunitas yang di tengah dunia materialistis, individualis, penuh dengan persaingan, ada komunitas di mana saya bisa diterima apa adanya. Makanya salah satu nilai yang kita bahas dalam tata nilai GKI adalah kesederhanaan. Dan ini ada pesan sponsor dari saya, pesan sponsor. Saudara-saudara, tanggal 16 Agustus nanti ada acara HUT RI gitu ya, acara kumpul bersama, kita mau main bareng dan sebagainya. Tapi kita juga mau bicara tentang nilai kesederhanaan. Karena nilai kesederhanaan itu yang menyatukan kita sebagai keluarga Tuhan dan juga sebagai bangsa. Jarak antara yang kaya dan miskin itu memisahkan, memecah belah bangsa. Kalau setiap kita sebagai gereja menganut nilai kesederhanaan, di tengah bangsa Indonesia itu menjadi setetes air yang menyejukkan di tengah gersangnya kehidupan yang penuh dengan ambisi dan persaingan. Saudara-saudara, negara Belanda itu kan negara yang dulu Kristen. Gereja banyak, bangunan gereja banyak, tapi isinya sudah bukan lagi gereja. Sudah banyak yang beralih fungsi, dijual jadi apartemen, ada yang jadi masjid, ada yang jadi toko buku, ada yang jadi hotel dan sebagainya. Artinya sedih ya, gereja berarti gagal untuk relevan bagi orang-orang di Eropa Barat. Tetapi di Belanda itu masyarakatnya memiliki nilai-nilai Calvinis, jadi Protestan, nilai-nilai ya kita Protestan Calvinis. Dalam etos kerja, kejujuran, hidup sederhana, ya kan bagaimana prime ministernya tetap naik sepeda, nggak naik mobil dengan four-rider gitu ya. Lalu juga bagaimana ya mereka kalau ada mesin rusak pagi, siang udah beres gitu ya, nggak nunggu 3 bulan kemudian sesudah viral baru dikerjain. Itu nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Protestan. Dan kalau gereja yang sudah redup saja masih nilai-nilainya bisa menembus ke tengah masyarakat, bayangkan di Indonesia gereja-gereja yang penuh gedung-gedungnya, ibadah-ibadah yang berkali-kali dalam seminggu, Sabtu Minggu, berbagai denominasi, gereja di Indonesia penuh. Bayangkan kalau kita sebagai gereja memahami berkat Tuhan seperti apa, memahami bahwa kita ini adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola berkat Tuhan menjadi berkat bagi sesama dalam kejujuran, dalam kesederhanaan, dalam kerja keras, dalam integritas. Masa sih bangsa Indonesia ini nggak bisa menjadi lebih baik? Ya, maka itu kita sebagai gereja memahami bersama dan menghidupi sebagai komunitas di tengah dunia yang materialistis ini, seperti apa sih komunitas orang-orang yang memahami sebagai anak-anak Tuhan yang dipelihara, diberkati dan saling menjaga. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga sebagai gereja dan juga sebagai pribadi kita bisa menikmati berkat Tuhan, mengelola yang Tuhan percayakan. Semuanya bukan milik kita, semuanya hanya titipan. Dan semuanya kita dipercayakan supaya kita bisa menikmati hidup dan juga bisa memuliakan nama Tuhan. Amin.